Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Hanged Man. The Hanged Man ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke. Nah, sebagai energi pembuka, The Hanged Man ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan. Ketika sebuah perjuangan dan pengorbanan itu diimbangi, dibarengi dengan yang namanya sebuah rasa ikhlas, berserah diri terhadap Tuhan masing-masing, maka niscaya apa yang menjadi perjuangan dan pengorbanan kamu itu nggak bakal sia-sia, teman-teman. Ya, contoh nih, ketika kamu memiliki sebuah tujuan impian di dalam kehidupan kamu, kemudian kamu sudah melakukan hal yang terbaik, ya dari kerja keras tadi loh, ya, kemudian kerja cerdas kamu dan doa kamu, oke, kesabaran kamu juga pastinya. Nah itu semua, teman-teman, aku yakin bakal tercapai. Kenapa? Kamu yakin bahwasanya Tuhan pasti memiliki sebuah hal ataupun rencana yang indah. Dan kemudian yang kedua, ketika ada sebuah perbuatan pasti ada sebuah hasil gitu sih. Ya. Jadi seperti itu. Cukup mindset kamu cukup positif sih sebenarnya. Oke. Nah, kita akan lihat apakah nantinya bakal sesuai dengan ekspektasi kamu. Apakah nantinya akan sesuai dengan harapan dari teman-teman Sagittarius, ya. Kemudian aku punya The Sun. Kartu kedua muncul hadir, jadi memang dari kartu kedua ini cukup dan sangat-sangat menggambarkan serta menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang penuh dengan keberuntungan, penuh dengan keberkahan, dan penuh dengan kebahagiaan, teman-teman. Dari kartu ini juga sangat menjelaskan dan menggambarkan, teman-teman, ya, bahwasanya memang kehidupan kamu akan jauh lebih baik. Mungkin bisa jadi perubahan di dalam kehidupan kamu itu akan sangat drastis banget. Perubahan kehidupan ya 180 derajat gitu sih, teman-teman. Disinilah mungkin kesuksesan kamu, keberhasilan kamu itu akan benar-benar cukup nyata. Jadi memang cukup nyata ya dari semua hal yang sudah kamu lakukan selama ini. Ya, memang tidak dapat dipungkiri harus ada action gitu. Kalau tidak ada action, bagaimana kesuksesan itu bisa kamu dapatkan? Oke, pada kartu yang ketiga aku punya Kesatria Koin. Kesatria Koin muncul hadir untuk energi kartu ketiga, teman-teman. Melihat energi lebih dalam ya terkait dengan energi kartu ketiga ini, teman-teman. Lagi dan lagi sih sebenarnya aku melihat seperti ada sebuah keberuntungan yang akan terus kamu peroleh, kamu dapatkan, ataupun sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga gitu ya, teman-teman. Jadi pada intinya keberuntungan ini cukup nyata, keberuntungan ini cukup mutlak banget loh, teman. Apa sih yang mungkin menjadi tujuan terbesar di dalam kehidupan teman-teman Sagittarius? Ya aku yakin teman-teman insya Allah semuanya akan tercapai dengan cukup sempurna. Oke. Nah, aku punya Knight of Wands sebagai energi penutup di sini. Ya, mengenai tentang peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Harus optimis terus nih, terutama bagi teman-teman Sagittarius yang saat ini memang masih mengalami adanya beberapa masalah dan kendala di dalam kehidupan kamu yang cukup sulit ya, teman-teman. Namanya kehidupan, wajar sih. Lagi berjuang juga gitu ya. Ya, jangankan kamu sebagai seorang perintis ya, pewaris juga wajib sih sebenarnya, teman-teman. Ya,
tetap harus berjuang juga, harus tetap konsisten juga sih. Karena mau bagaimanapun, kamulah yang saat ini mengelola, mengatur hidupmu sendiri, teman-teman. Ketika kamu dapat dengan baik mengatur hidupmu sendiri, diri kamu sendiri, teman-teman, maka sebenarnya ke depan bakal lebih baik, ya. Jadi apapun tujuannya, apapun impiannya, ketika keyakinan itu sudah kamu peroleh dan kamu miliki keyakinan terhadap diri kamu, keyakinan terhadap Tuhan masing-masing, maka niscaya, teman-teman, sebuah keberhasilan, kesuksesan ini akan cukup nyata nantinya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya. Kondisi finansial ekonomi nih. Oke, dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Swords ya. Oke. 5 pedang di sini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Melihat lebih dalam terkait dengan energi ini ya. Memang sih dapat aku akui teman-teman. Apa ya? Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang cukup toksik. Orang-orang yang kesannya itu selalu saja ingin manfaatin dan mohon maaf ingin menghancurkan. Ya. Dan mereka sendiri ya tentu orang-orang yang kamu kenal, tetapi itu tadi ya bermuka dua teman-teman. Harus waspada, hati-hati juga sih sebenarnya. Ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ace of Wands ya. Nah, Ace of Wands muncul hadir teman-teman di sini. Mereka itu sebenarnya iri dengki banget terhadap kehidupan kamu ya. Melihat kehidupan kamu tuh sebenarnya lebih baik daripada mereka lah gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk masalah keuangan, aku akui sih sebenarnya keuangan kamu cukup bagus teman-teman. Cukup bagus dan bahkan di pekan ini cukup bagus banget. Sehingga ini menimbulkan sebuah keirian gitu sih. Merasa tersaingi ya, merasa apa ya teman-teman ya. Ya pokoknya ini orang nggak terima banget gitu ya, nggak ikhlas banget ketika hidup kamu lebih sukses, lebih berhasil, sehingga dia mencoba untuk bermanipulatif. Dan mungkin juga seperti ini, ketika kamu sukses banyak duit ya, ini orang-orang toksik ini pada mendekat, ingin pinjam uang kah, ingin berhutang kah, kemudian ingin ngajak kerjasama bareng dan lain-lain lah itu. Jadi harus hati-hati teman-teman ya, kamu harus benar-benar dapat dengan baik nih mengontrol, menjaga segala sesuatunya dengan baik ya, memanajemen segala sesuatunya dengan baik ya. Kehidupan kamu harus manajemen sendiri teman-teman, nggak usah orang lain deh untuk mengatur segala sesuatunya gitu sih. Kenapa aku katakan demikian? Karena kalau melihat dari kartu ketiga ini ya cukup disayangin ketika kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kemudian kamu terlalu percaya terhadap orang lain ya, adanya nanti dampaknya juga nanti belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Contoh ya, ada orang yang ngajak kerja sama teman-teman, ya kamu harus menanam modal nih terlebih dahulu. Belum tentu itu berhasil itu yang pertama. Memang sih harus positive thinking. Tetapi kalau melihat dari energinya, ya lebih baik kamu menjalankan segala sesuatunya sendiri teman-teman. Ya, itu lebih bagus daripada harus ujung-ujungnya kecewa ya, seperti itu. Dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Judgment. Judgment muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi mengenai tentang kondisi keuangan kamu teman-teman yang aku lihat dalam pekan ini ya, ini seperti apa ya teman-teman? Seperti adanya nanti ada doa-doa yang terkabulkan termanifestasikan ya. Doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan nantinya inilah teman-teman yang akan terus membawa sebuah perubahan dan dampak yang sangat positif sih. Mengenai tentang kondisi keuangan, rezeki kamu nanti insya Allah akan lebih berlimpah ya, akan lebih lancar, akan lebih apa ya teman-teman ya. Ya mungkin bisa jadi kamu akan menjadi orang kaya deh. Amin ya. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sukses besar teman-teman, sehingga kamu dapat bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi ya, kemudian kamu bisa membanggakan, mohon maaf, orang-orang yang kamu sayangi teman-teman, dan impian-impian kamu, impian-impian terbesar kamu selama ini bisa tercapai dan terwujud. Amin ya, semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan dari teman-teman Sagittarius itu semua bisa tercapai. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini. Oke, sudah berumah tangga terlebih dahulu dan aku punya Three of Cups, 3 cangkir muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Jika kita melihat ya terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga, oke teman-teman, sebenarnya memang terlihat baik, tetapi ini energinya sangat negatif, ya sangat negatif banget teman-teman.
Kalau melihat dari kesuksesan kehidupan ekonomi sih bagus, kalau melihat dari aspek itu. Tetapi ketika kita berbicara terkait dengan aspek rumah tangga, hubungan, mohon maaf teman-teman, mungkin ada beberapa dari teman-teman Sagittarius yang selama ini teman-teman ya telah terhianati gitu sih. Ada sebuah hubungan yang sangat pandai banget disembunyikan, ya seperti itu. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ace of Cups ya. Aku melihat bahwasannya memang kesetiaan itu telah disia-siakan teman-teman. Sebuah kepercayaan itu telah apa ya, diabaikan ya. Semua hal yang terbaik seakan-akan dia lupakan teman-teman. Jadi pada intinya memang saat ini ada seseorang yang sedang merasakan ya sebuah kondisi kehidupan yang gimana ya, mungkin lagi kasmaran gitu ya, ataupun menjalin sebuah hubungan secara diam-diam di belakang berarti memang berkhianat teman-teman. Mohon maaf mungkin tidak semua, dan semoga tidak ada yang mengalami energi ini. Oke, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Queen of Cups ya. Nah ini yang mungkin cukup memprihatinkan adalah ketika seseorang sudah sukses berhasil teman-teman, ternyata dia melupakan dengan siapa awal dia sukses itu, dan kemudian ternyata si pihak ketiga ini cenderung lebih ingin manfaatin kesempatan dan peluang yang ada teman-teman ya, mungkin hanya ingin harta ya. Itu sih sebenarnya incaran dari si pihak ketiga ini ya, kalau aku lihat ya teman-teman, harta harta dan harta ya. Selebihnya mungkin aku yakin ketika dia juga udah nggak punya apa-apa juga pasti bakal ditendang deh ya. Jadi memang harus hati-hati sih di sini, tapi semoga ini energi ini terbalik ya, berbalik dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Semoga apa namanya teman-teman, kehidupan rumah tangga kamu bahagia, penuh dengan keberkahan, keharmonisan, dan kesuksesan ya teman-teman. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Oke, nah aku punya Nine of Wands, 9 tongkat muncul hadir teman-teman. Melihat energi ya dari kartu pertama ini ya, ini adalah sebuah energi yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman. Mohon maaf lagi dan lagi sih aku melihat energinya cukup negatif ya. Aku lihat saat ini kalau dikatakan ada masalah dengan pasangan ya ada masalah sih sebenarnya. Banyak tantangan, rintangannya, ujiannya juga sangat begitu berat, dan bahkan hubungan kamu saat ini lagi off ya. Memang sering on off nih teman-teman ya. Lalu aku punya The High Priestess. Ini katanya menggambarkan bahwasanya ketika kamu ingin bertahan ya harus bersabar sih sebenarnya teman-teman. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apakah hubungan kamu bakal bisa kembali membaik? Apakah hubungan kamu akan bisa langgeng ya ke depan? Melihat dari track recordnya di sini aja seperti ini teman-teman. Oke, ya kudu sabar sih sebenarnya. Ya, bisa atau tidaknya itu tergantung dari diri masing-masing teman-teman. Ketika kesabaran itu sudah dimiliki dengan baik, oke, kemudian kendalikan deh emosional masing-masing ini yang selalu dan sering membuat hubungan kamu menjadi nggak nyaman teman-teman ya. Sebuah rasa kecemburuan yang sangat begitu over ya, kemudian terlalu negatif thinking teman-teman, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab hubungan asmara kamu akan ataupun selalu buruk ya teman-teman. Itu sih ya, coba deh untuk bisa saling introspeksi diri masing-masing. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Queen of Swords ya. Ratu Pedang muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah perubahan di sini. Ya, perubahan secara keadaan yang aku lihat teman-teman. Oke, aku punya Two of Pentacles. Ada sebuah keseimbangan ya, keseimbangan dan perubahan. Nah, mungkin seperti ini sih teman-teman. Ya, perubahan bisa jadi ini menyangkut tentang kondisi ekonomi kamu, materi kamu insya Allah akan lebih baik ya, kehidupan finansial ekonomi kamu ya teman-teman, mohon maaf. Dan kemudian mungkin bisa jadi perubahan ini juga mengenai tentang kehidupan asmara. Ada sebuah kebimbangan di sini mungkin terkait dengan pilihan nanti ya, ada beberapa pilihan yang akan datang hadir di dalam kehidupan kamu teman. Mungkin juga saat ini ya teman-teman, kamu harus hati-hati, tetapi ya harus waspada nih teman-teman. Bisa jadi pilihan yang akan datang nanti nggak semuanya positif. Ya, yang aku lihat memang ada energi yang sangat-sangat negatif yang dimana dia hanya ingin manfaatin kamu. Ya, jadi seperti itu. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang
PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, aku punya Nine of Cups ya, 9 cangkir. Bagus banget, energinya positif banget teman-teman. Dia orang yang sangat berkomitmen, orang yang sangat jujur mapan ya, seperti itu dan sangat bijaksana kehidupannya. Nah, aku lihat antara kamu dengan dia itu juga sudah sama-sama apa ya? Mungkin kalau dikatakan sama-sama berharap mungkin seperti itu ya, teman-teman. Ya, dan kemudian yang aku lihat juga di sini, kamu harus hati-hati nih, teman-teman. Ya, sepertinya ada yang nggak senang ketika kamu bahagia. Ya, mungkin dia seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan masa lalu kamu ataupun kehidupan di masa lalu ya seseorang yang dekat dengan kamu, teman-teman. Tetapi kamu nggak usah khawatir ya. Aku punya Wheel of Fortune soalnya. Jadi dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan dan sangat menjelaskan teman-teman tentang kebahagiaan baru, sebuah kehidupan baru, tentang roda keberuntungan, roda kehidupan kamu yang akan berputar lebih baik, teman-teman. Jadi, ya persiapkan dirimu untuk menempuh ya perjalanan kehidupan baru yang lebih baik dan positif. Amin ya. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Sagittarius. 12 tanggal lahir berapa saja nih ya, teman-teman yang akan keluar. Nah, aku punya tanggal 1, 22, tanggal 14, tanggal 3, tanggal 24, tanggal 17, tanggal 4, tanggal 7, tanggal 13, 27, 12, dan tanggal 15. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.